Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Pandu Wijanarko, NPM 03496. Saya akan menjawab nomor 1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dari 2018 sampai triwulan 1 2020? Kesepakatan tahap 1 perundingan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok sempat menurunkan ketidakpastian global dan meningkatkan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Optimisme tersebut kemudian berubah setelah terjadinya COVID-19 yang diperkirakan akan menekan perekonomian Tiongkok dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global setidaknya pada triwulan 1 2020. Hasil asesmennya menunjukkan bahwa pengaruh dari COVID ini akan V-shape, jangka pendek turun tapi kemudian akan terjadi pemulihan. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dari semula 3,1% menjadi 3,0%. Nama Veronica Wulandari, NPM 03497. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020? Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga, sedangkan kinerja menurun sejalan dengan pengaruh perlambatan permintaan global dan penurunan harga komoditas. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,2%. Penurunan ini dipengaruhi oleh sektor industri pangan yang melemah. Pertumbuhan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5% sampai 5,4% dari permulaan 5,1 sampai 5,5% yang sudah diperkirakan. Pada tahun 2020 menurun karena pengaruh jangka pendek, tertahannya prospek pemulihan ekonomi dunia pasca meluasnya COVID-19 yang mempengaruhi Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Nama saya Robi Hoirul Umam, nomor MPM 07 2019 1 03528. Saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana perkiraan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dalam negeri? Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 akan lebih rendah, yaitu menjadi 5,% sampai 5,4% dari perkiraan semula 5,1% sampai 5,5% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,2% sampai 5,6%. Pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh pemerintahan domestik yang terjaga, sedangkan kinerja ekspor menurun sejalan pengaruhnya perlambatan global dan penurunan harga komoditas pada waktu itu. Nama saya Muhammad Arsi Arizal, NPM 07 2019 1 03537. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sektor dalam negeri yang paling berdampak oleh penurunan ekonomi global seiring dengan pandemi COVID-19 ini yaitu dari sektor perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi yang berpengaruh pada pasar keuangan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa peran cadangan devisa terhadap perdagangan internasional negara kita? Peran devisa adalah untuk melindungi nilai tukar mata uang dari krisis, membantu pembayaran hutang luar negeri, dan menstabilisasi kegiatan ekonomi guna memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansyah Rafli, NPM 07 2019 1 03543. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu mengapa kecukupan likuiditas harga terjaga. Apa yang akan terjadi jika tingkat
likuiditas perbankan kita rendah? Karena likuiditas itu harus kita jaga agar cukup. Jadi tidak boleh berkurang dan tidak boleh berlebih. Setiap bank itu pasti dimonitor dan dipantau terus. Kemudian melalui pengolahan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan jika likuiditas kita rendah, akan terjadi perang bunga antara bank besar dan bank kecil. Terima kasih.